Apa bedanya nih gue sama bule-bule yang lain yang seharusnya dijual kan logat gue yang kayak gini nih, ya kan, dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Asik. Bagus banget bahasanya. Kita pidato dulu kali ya. For a human being, us lah gitu. Maksudnya kita culture dari Indonesia gitu ya. Itu kita we have to remember actually where we come from gitu loh. Jadi if you ask me gitu, I feel more Spanish or Indonesian, of course Indonesian. Gue pernah I've been like eating for a month like only rice and garam. I've been through that. Ngutang di warung kecil di tempatnya babe di Tebet. I've been through that. Iya, gue nggak butuh viral. I make the viral. I don't follow the trend. I make the trend. Hai guys, welcome back to Modcast. Nggak usah lama-lama lagi. Hari ini kita kedatangan Abang Bule yang begitu spesial karena beliau adalah sosok yang dermawan, tapi kocak, tapi juga lebih Indonesia dari kebanyakan orang. Jadi langsung saja kita sambut Ladislav. Wah, gue ngerasa suatu kehormatan nih, gue tiba-tiba bisa ngobrol sama kalian di sini gitu kan, apalagi dipanggil beliau ya. Beliau. Macam tua kali kita dibuat ya. Emang umur berapa bang? Umur, seingat gue masih 33 sih. Seingat gue gak tahu kalau nambah atau nggak tuh. Ini kok logatnya aku salfok banget, nggak ada bule-bulenya sama sekali Indonesianya. Nah itu dia, emang kelebihan kita di situ. Bakat ya. Bakatnya di situ, bakatnya mungkin di situ. Tapi kan emang di Indo udah lama kan? Udah dari umur 2 tahun. Dari umur 2 tahun, ya jadi basically lahir Spanyol, umur 2 tahun pindah ke Indo. Kemana ya di Bali gitu. Jadi logat Bali bukan logat ya kalau Bali, kayak kalau bahasa Bali gitu bahasa dan Bali. Ya kalau Bali itu kan kayak misalkan contoh itu kan dia kan kayak cengkok itu kan kayak ada kayak orang Jawa gitu ada cengkoknya gitu kan. Ya sebenarnya ada juga kalau Bali. Ya misalkan ya contoh jangan kamu kamu coba ngomongnya bener, mikir benerin siap. Itu dia kayak gitu. Beli Bali. Nah, jangan foto-foto dekat patung ya nanti dicari lihat kamu kayak gitu. Nah, kayak gitulah kalau Bali itu kayak gitu. Aku jadi ini malam ini aku sebaik ke Bali. Oh, ke Bali. Iya. Oh, berarti pas sama ketemu sama gua berarti. Gitu sih. Kalau ya maksudnya basically ya gede di Bali gitu. di Bali. Mau ngocek lagi tadi Bali kan udah bisa tuh aksen, coba kalau Spanyol. Ya. Pero si ¿qué quieres que te diga si hablo castellano? Mamacita. Hola amigos. Ciao. Kalau bahasa Indonesia tapi pakai aksen Spanyol. Ya saya berbicara dari tadi saya di sini ya bicara sama 2 wanita cantik sekali ya. Nah, kayak gitu. Jadi basically kalau orang Spanyol pakai bahasa Indonesia itu sama logat itu sama kayak orang Timur. Oh. Gitu. Oke, sekarang kita coba bahasa Indonesia logat bule. Saya dari tadi duduk di sini kurang nyaman saya ya. Dan itu salah satu logat yang gue paling nggak nyaman. Kenapa? Fun fact ya. Kenapa? Gue nggak tahu, kayak geli aja gue. Kenapa? Iya kayak gue nggak tahu, gue geli aja gitu karena gini. Jadi dulu pas awal-awal ada salah satu program di, gue sebut namanya nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Dahsyat. Itu zaman-zamannya sama Anwar. Itu gue tuh pernah diundang lah di situ, terus ngobrol dan segala macam. Nah, terus kreatif yang nyuruh gue pakai logat bukan bahasa gue kayak sekarang nih gitu kan. Seharusnya kan gue mikir kayak nih orang minta gue pakai, si kreatif ini minta gue pakai bahasa logat bule kayak Cinta Laura gitu ya. Yang dimana gue nggak mau. Apa bedanya nih gue sama bule-bule yang lain yang seharusnya dijual kan logat gue yang kayak gini nih, ya kan, dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Asik. Bagus banget bahasanya. Kita pidato dulu kali ya. Boleh. Jadi itulah yang dulu gue pernah kayak kesel gitu, bahkan sampai nolak lagi gue. Akhirnya gue diundang lagi karena disuruh pakai logat-logat bule. Akhirnya gue tolak tuh. Ya banyak lah bule bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan mereka pakai logat yang like di sana ke sini saya dari itu kan maksudnya what's the difference me and them gitu. Gitu. Yeah. Itu sih. Sampai hari ini akhirnya gue tolak semua tuh job yang kayak gitu tuh. Oh, sampai sekarang masih ada tawaran kayak gitu? Ada aja. Lo mau
mau enggak gitu ya. Tadi Naga diterima tuh. cacing gitu. Tadi aku request dia nganggepin. Thank you. Khusus Gitu. special occasion. Yeah. Sama terakhir kalau logat Jaksel gimana? Jaksel. Gila lu ya. Gue parah nyet asli. Gue kayak anjir gitu. Kan kayak gitu kan. Jadi gue tergantung sama siapa. Itu bisa keluar sendiri aja logatnya. Orang Medan kok kan? Orang Ini Medan Medan aku. keluar nih mau apa? Kan? tahu aku. Iya, apa nggak tahu apa nih orang nih. Tahu, coba Manado bisa. Banyak kali cakap nih. Manado Manado. bisa. Ngana Betul. So bilang kok dia lebih Indonesia dari kebanyakan orang Indonesia. Itu dia. Tapi kalau ngomongin bahasa ya, mungkin gue tuh bisa dibilang linguistik. Jadi gampang menangkap logat seseorang. Maksudnya daerah mana, gue di daerah mana gitu, ya gampang aja gitu. Kalau gue gitu. Bahkan kalau kembali lagi kayak misalkan Gen Z apa? Apapun lah. Gen Z lampu. Jet set gitu ya? Iya, Gen Z. Ya itulah Gen Z, milenial dan segala macam atau apalah itu disebut itu. Menurut gua I think gue setuju nggak setuju mereka itu menggunakan bahasa Inggris terus menerus. Because for a human being, us lah gitu. Maksudnya kita culture dari Indonesia gitu ya. Itu we have to remember actually where we come from gitu loh. Kita harus tahu kita harus datang dari mana gitu loh. Banyak teman-teman gua yang di Bali ya, mereka gedenya ya memang udah gedenya itu mereka di daerah, akhirnya mereka ke sekolah ya ada BIS, Bali International School dulu di Bali, di Jakarta juga ada JIS dan segala macam. Akhirnya mereka menggunakan bahasa Inggris yang akhirnya lupa sama bahasa Indonesia. Oke lah, lu lupa bukan bahasa Indonesia lah, bahasa daerah mereka gitu. Ada beberapa teman gue yang kayak memang dari kecil sekolahnya di JIS International School dan segala macam. Terus mereka datangnya dari Padang, aslinya dari Padang, dari daerah-daerah lah. Orang tuanya mereka dulu merantau ke sini. Bisa bahasa daerah itu gitu kan. Tapi anaknya penerusnya mereka tidak bisa. Itu basically it's a shame sih. Menurut gua gitu, menurut kepercayaan saya. Saya ikut kepercayaan Anda. Saya juga. Ikut ya. Kita buat sekte gimana? Serem kali. Gitu sih. Jadi banyak orang mungkin pengen kelihatan gaul ya. Kayak, wih, gua gaul banget sih lu baca. Gua nggak pernah menunjukkan bahwa gue tuh pengen kelihatan internasional banget dan segala macam. Gue tuh bener-bener ya udah just being me, and I remember always that ya udah gue nggak perlu nunjukin gue tuh internasional banget dan segala macam. Bahkan kamu gue udah internasional bang, nggak perlu lagi menunjukkan juga dari gitu loh. bahasa. Ada tipikal manusia, sumpah gue banyak ketemu orang aneh di dunia ini banyak nih. Oh iya. Wow, banyak kali, betul gue bilang. Ada jenis tipikal manusia yang menurut gue itu terlalu butuh pengakuan dan telling banget lah. Jadi tuh padahal sebenarnya misalkan contoh nih, dalamnya nggak seperti itu tapi di luarnya dibuatnya seperti itu gitu loh. Butuh pengakuan. Ayo siapa yang masih butuh pengakuan? Coba absen. Gitu sih. Panjang kayak lebar kayak tinggi gua ngomongnya. Gak apa-apa, suka. Ayo lanjut. Suka ya, aman. Jadi apa pertanyaan berikutnya? Oh iya. Kalau menurut gua begitu sih. Back then yang selalu gue bilang sama teman-teman gue, Nyet, lu itu harus tahu lu dari daerah mana. Maksudnya don't forget where you come from gitu loh. Tapi you come from Spanyol. Yeah, you can still Spain. do. Yeah. Yeah, I can speak Spanish Very well with. very well. Like gue lancar 4 bahasa. Bahasa Bali. Bahasa Bali itu because gue gede di sana. Misalkan Encang jadi ngomong bahasa Bali, ngerti Cica Cang ngomong bahasa Bali? Sih ngerti kan? Saya ngerti. Itu bahasa Bali lah gitu. Bahasa Indonesia gitu kan, bahasa Inggris sama bahasa Spanyol. Oke, tapi kalau sama orang tua biasanya ngomong bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol, tergantung sih. Jadi kalau tergantung lagi ngebahas apa, keluarnya apa. Tapi kalau misalkan lagi ngomong serius nih, udah pasti Spanyol. Kalau lagi marah? Lagi marah udah pasti Spanyol tuh keluar tuh. Oke. Gimana tuh mama kalau Spanyol marah gimana? Pero a ver, joder, te he dicho que no me digas nada, ¿me entiendes? Nah, Sí. Mamacita. Jadi fun fact ya, Spanyol itu pembawaannya itu sama kayak Medan. Oh, cocok lah. Bergebu-gebu. Iya. Bergebu-gebu. Jadi passionate. Sering kali sama tim gue nih ngira gue berantem kalau di telepon kalau mau ngomong pakai bahasa Spanyol. Padahal gue cuma lagi ngobrol biasa.
Begitu ya. Itu sama kayak orang Manado kan juga gitu. Begitu. Iya. Iya. Tapi dia sangat kalem, nggak Kalem? bisa. Kalem sekali dia. Oh belum latih aja. Belum Tunggu lihat. aja, Kalau ku di tunggu aja. Manado beda. Orang Manado nih paling belum keluar aslinya ini. Emang iya. Isi, ini pitbull bisa dibuat kalem sama dia. Betul aku bilang. Emang iya, Kak? Iya, orang Manado tuh keras-keras. Setuju? Orang Manado? kamera. Ngana su tahu apa itu. Aduh, jago sekali. Masa pernah ke Manado? Manado insya Allah tahun ini ke sana. Oke. Tahun ini. Ayo, kemana? Saya jadi tour guide. Boleh lu nanti lah kita ngomongin lah. Oke, next question mau nanya. Jadi selama di Bali sekolah itu di sekolah negeri? Yes, jadi enggak. Oh oke, enggak. Pak, seru nih ceritanya. Jadi Oke. gue sekolah awal tuh di Bali International School. International gitu kan. Terus my dad bilang kayak lo mending sekolah di tempat biasa aja gitu biar lo dapet bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terus akhirnya gue pindah ke SD biasa negeri lah. Terus karena satu hal dan lain hal akhirnya gue dipindahin ke sekolah yang lain. Cuma bertahan 6 bulan. Gue di DO. Bandel ya. Patahin hidung orang. Iya, serius. Gua itu kelas 2 SD loh. Kayak culture Spain emang gitu ya. Kalau di Iya, itu udah tanam langsung di tempat. ke mereka ini apa bos-bos mafia, mereka sudah terbiasa jadi mafia. Itali tuh mafioso duduknya. Kayak gitu tuh. Enggak, tunggu. Kenapa sampai patah hidung? Iya, jadi kita lagi main, seingat gue ya, itu kan back then gue umur berapa itu? Gue pokoknya kelas 2 SD aja. Jadi lagi main petak umpet atau polisi maling tuh masih lo yang harusnya itu. Terus dia itu ngatain gua apa ngatain kakak gua lupa deh pokoknya. Terus refleks gua langsung duk gitu. Patah lah hidungnya, belok dah. Serius patah hidungnya. Yang si orang ini nih lucunya adalah dia itu ibunya guru di sekolah itu. Hari itulah langsung di DO. Salah cari gara-gara. Itu dia, bukan mencari gara-gara, dia yang salah cari lawan kan gitu. Boleh. Nah dari situ akhirnya gue pindah ke sekolah ya udah yang terakhir sampai lulus SD, abis itu SMP, abis itu SMA gitu. Jadi international school sekali, Cuman sisanya negeri. sisanya negeri semua. Ya ada swasta, SMP swasta tapi jatuhnya udah kayak negeri lah. Soalnya anak-anak negeri juga semua di situ gitu. Kalau misalnya di international school harusnya kan banyaknya nih yang foreigners juga kan look-nya. Tapi kalau misalnya di negeri pasti The only one. Atau the only two. Bully was me. Wow, Kena bully atau gimana? Kena bully sih ya ada. Awal-awalnya kayak kena bully. Bukan bully sih. Orang juga mikir kali ya mau bully gue, badan gue gede gitu kan. Sebenarnya dari dulu udah gede. Gue udah gede SD, sumpah. Woi, ya oke. Lu ntar, gue mau nanya nih. Lu ingat nggak? Lu pernah nanya nggak sama nyokap lu berdua? Lu lahir berapa kilo? Kayak 3,6. 3. Lu? Gue gemuk soalnya sampai dokter kira itu emak gue mau ngelahirin 2 orang. Oh serius? Berapa kilo tuh? Lupa, tapi gue gemuk banget. Cabi banget ya. Nah fun fact adalah gue tuh lahir 5 kilo. Gila 5. Gue gak tahu apakah buat ibu-ibu yang lagi nonton atau perempuan-perempuan, gue lahirnya 5 kilo. Jadi lu bisa bayangin lah. Udah lumayan gede. Yes, setahu gue. 5 kilo itu kayak mengambil banyak weight-nya karena tinggi panjang gitu bayinya atau lebar gendut bayinya? Nah kebetulan gue nggak tahu tuh, gue masih bayi tuh kan. Cuman kata nyokap gue satu rumah sakit itu ketika gue lahir, nyokap gue lahirin gue, satu rumah sakit itu ngumpul dokter-dokternya itu gue dipanggil the Miracle. baby monster. Oh baby monster. I was gonna say Kalau nggak miracle salah baby. tuh tinggi panjangnya ya, bukan tinggi ya, panjang itu gue tuh kalau nggak salah ya, it was like 60, 59, 60 kalau nggak salah. Pokoknya berat gue itu 5 kilo pas. Sekitar segini. Ya segitulah. Ini keluar dari rahim. Ya iyalah. Ogah gue Itulah. ngelahirin bayi Jadi lu segede bayangin itu. lah, gue bayi aja gitu kan. Habis itu bayangin deh SD, SMP, SMA gimana. Terus kalau di sekolah swasta lebih culture-nya gimana? Culture-nya sih beda-beda, tapi kayak karena menurut gue kan sukanya mainnya di luar rumah ya. Maksudnya kalau zaman dulu, maksudnya era-era gue itu kan lebih kayak ya udah kita pulang sekolah
ganti baju, gue langsung keluar pakai sepeda kemana sawah dan segala macam. Gabungannya bukan sama bule-bule, maksudnya teman-teman di rumah gitu. Emang melokal sejak Emang dini. lokal. Berarti udah nggak ada culture shock at all ya, karena Nggak ada, it's nggak been your culture since your baby anyway. Jadi if you ask me gitu, I feel more Spanish or Indonesian, of course Indonesian. Uish. Really? Like gue kalau cuman kurang paspor aja sebenarnya, ngerti ya? Tapi kalau ditanya orang mana, jawab apa? Itu bingung juga kita. Kalau gue bilang Indonesia, jadi gini, kalau ditanya bang orang mana? Orang Indonesia. Wah apa bule ini nggak percaya aku kayak gitu. Jadi panjang tuh ceritanya tuh ya kan. Jadi gue biasanya langsung bilang Spanyol. Awal sempet tuh kayak gitu. Lu dari mana? Dari Bali. Hah? Maksudnya ini gimana? Orang tua ini atau gimana? Apa gimana? Jadi panjang lah obrolannya gitu. Nah energi gue tuh kekuras kayak gitu-gitu. Jadi gue langsung cut aja. Mulai sekarang cut bule. Udah dari Spanyol gue jawabnya. Tapi udah lama banget di Indonesia. Kalau boleh tahu KTP atau kitab? Kitab. Bukan kitab suci. Bukan kitab suci, beda ya. I'm so sorry kak. Bukan. Ini orang emang agak. Nggak apa-apa. Ini knowledge juga. Jadi ada kitas namanya. Kitas itu ya udah maksudnya buat izin tetap tinggal di sini lah. Maksudnya berapa bulan dan segala macam izinnya. Nah di atas itu kitab namanya. 2 tahun ya? 5 tahun. Jadi 5. Perpanjangan kitab itu is like every 5 years. Tapi untuk menjadi permanen tuh harus perpanjang 3 kali. Zamannya gue ya. Sekarang gue udah permanen. Udah berapa lama lah gue permanen. Oh permanen kitab gitu. Iya tapi gimana sih bentuk kitab, boleh lihat gak? Ya sama kayak KTP biasa, nggak bawa dompet gue. Bedanya apa? Nggak ada beda. Ya maksudnya bedanya kalau KTP kan ya udah ada foto warna biru kan. Belakangnya ini Indonesia kan. Apa namanya peta Indonesia kan. Nah kalau kitab ya udah belakang depannya warna kuning. Terus tulisannya Imigrasi of Indonesia dan segala macam. Nomor, foto, udah gitu doang. Jadi how can you be like a citizens of Indo? Sebenarnya gue udah bisa kalau gue mau. Kalau misalkan gue mau WNI udah bisa. Terus kenapa belum? Gue lebih mikirin kayak gue nggak tahu lagi nanti apa because this karena hidup gue tuh bener-bener kayak ups and downs itu gila banget kan, kayak roller coaster parah lah. Tiba-tiba di sini dang. Jadi I decided that ya udahlah, maksudnya kayak just keep the Spanish passport because stronger, huh? The second one actually. Enggak, tapi segokil ini. Jadi back then gue pernah syuting di Lombok sama acara GTV, Travel Addict namanya. Itu kita syuting di Lombok. Terus gempa yang parah banget 2017 kalau nggak salah, itu gempa ada parah banget 7,8 kalau nggak salah. Itu pas gue nyampe situ. It's your first time experiencing earthquake? Enggak juga sih, udah pernah. Tapi yang benar-benar separah itu di Lombok itu. Terus itu sinyal mati semua, itu udah kayak penjarahan. Ya gue lihat secara langsung itu penjarahan dan segala macam. Hotel udah bentuknya udah hancur-hancuran dan segala macam. Dan penerbangan semua ke cancel. Dan gue ngerasain 88 gempa susulan dalam 3 hari. Oke? Like lagi jalan, Yes, lagi jalan. Gue sampai terakhir udah nggak tidur. Gue udah sampai terakhir udah bodo amat, udah gempa, gitu doang. Nah, akhirnya di situ gue sadar, oh, I did a good thing, tidak pindah warga negara gitu loh. Karena ternyata pas gue sampai Jakarta lagi, gue buka email, ternyata gue itu dapat email dari kedutaan, where I am. Jadi ketika memang pada saat itu, gue nggak tahu sistemnya masih sama atau enggak ya, tapi ketika lagi ada bencana apapun di Indonesia dan segala macam, itu kayak mereka langsung sebarin juga. Ya, where are you? Lu aman nggak? Kalau lu nggak balas dalam waktu 2 kali 24 jam kalau nggak salah gitu ya, itu lu dicari di mana? Bagus banget. Makanya itu salah satu keputusan gue untuk tidak untuk rubah warga negara gitu. Yes, walaupun sebenarnya pengen gue rubah warga negara. Umur 21 gue udah bisa sebenarnya. Banyak benefit lah ya dari. Ya it's pro kontra lah, ya ada plus minusnya lah gitu. Cuman kan ini NKRI harga mati bos. Apa kok gerak-gerak sendiri? Pancasila hafal? Alhamdulillah. Oh, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Coba apa? Coba tes dulu. Ini Miss Indonesia pasti tahu. Coba tes dulu. Masuk lubang kubur kau, Dek. Tahu cuma jadi Tuhan. Ya itulah 1, pokoknya. ketuhanan Mas. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Hah? Kok gue diikutin sih? Ntar lu, gue nanya. Panik kan kalau tiba-tiba gini ya, walaupun tahu. Ini yang WNI sama WNA siapa nih gue tanya. Coba. Bentar. Coba gue tanya gitu tuh. Bunga apa? Keempat. Sila keempat apa?
Wah, mikir juga lu. Belum selesai, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Lima kebijaksanaan. kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kenapa gue bisa hafal ya? Emang dari kecil kan gue ikut di sama negeri kayak sih. sama kayak kalian lah di SD. Upacara. Dulu SD SMP Senin kan upacara. Ya kan disetrap begini kan gitu. Ini bukan disetrap. Ya nggak maksudnya kan bahasanya disetrap. Kalau misalkan gue nggak pakai dasi, nggak pakai topi, itu udah barisan yang khusus disetrap itu gue dulu. Serius. Jadi dulu SMA seragamnya putih abu-abu nggak? Putih abu. Wih, gak kebayang lagi gimana bentuknya ke putih abu-abu. Wos, ganteng lah. Let's go. Paling top. Enggak lah. Sama semua. Boy di sekolah nih kayaknya. Kalau tuh ya tuh. Penasaran. Jadi kalau misalnya SMA dulu kan bule nih, terus kayak pasti kan Banyak tinggi, cili-cili. terus kayak badannya bagus nggak kemana pas SMA? Jadi nggak? 8-pack kebetulan. Oh. Bukan 6-pack lagi, 8-pack gue dulu. Ini bercanda seriusan? Serius. Sumpah? Serius. Boleh lihat nggak? Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak ada. Ada sisa lemak-lemak nasi box yang biasa kalau syutingan. Tapi jadi dulu tuh jadi inceran para wanita nggak di Kayak sampai sekarang deh. Gue juga bingung lagi cara nolaknya gimana gitu. Aduh. Tapi do you have someone already? Enggak sih. Still Searching. single, ready to mingle, menikmati single life kayaknya. Gue nih. lebih bukan menikmati. Gue sebenarnya mencari. Ini kita mau ngomongin cinta nih ya. Iya, selalu wajib Cinta di ya, sini. cinta. Jadi ini fun fact. Jadi podcast ini selain podcast ini adalah ajang pencarian jodoh. Oh, pencarian jodoh. Au. Jadi gini, kalau di umur gue yang sekarang gitu ya, gue tuh lebih kayak bahasa gue itu intinya adalah kayak bodo amat dengan percintaan. Karena ya mungkin gue juga punya pengalaman dan segala macam yang dimana ternyata gue udah ngasih all I have, all I can, all whatever. Kayak kena nih kayaknya. Ya kan? Ihui. Berat kali sakitnya tuh kayak. Ya kan wah sakit. Iya, siapa orang yang pukul sini langsung? Kok pukulin tuh aku? Janganlah, kau aja yang pukul. Lanjut. Yang dimana membuat gue akhirnya pemikiran gue itu seperti ini. Jadi sekarang gue lebih kayak oke, ada enggak apa-apa gitu loh. Karena menurut gue ya. Ini tiba-tiba kenapa gini? Asik, kita harus ngomong cinta nih. Langsung gini. Tolong dikliperin guys ya. Iya. Jadi menurut gue nggak banyak lagi yang tahu arti cinta itu apa. Oh she's Jadi apa itu cinta? Asik. Biar kasih paham ke Kalau kami. menurut gua ya kayak kan banyak pasangan yang kayak oh I love you, ini itu gitu. Iya, karena lu fulfill feeling mereka. Makanya mereka akan bilang oh I love you dan segala macam. Tapi ketika you didn't fulfill their feeling, apakah akan mereka tetap bilang I love you, gue cinta sama lo dan segala macam. Cinta is only cinta. You get what I mean? Cinta, lu pacaran paling lama berapa lama? Aduh, salah nanya orang lagi. Berapa? 10 bulan doang. 10 bulan. Oke, lu? Paling lama 10 bulan. 6 ongoing. 6 bulan. 6 tahun. 6 tahun. Ini Oke. udah mau merit. Udah mau merit. Syukur lah ya. Amin. Di Bali. Amin. Di Bali ya? I come to Bali. Oke, boleh. Aman. Sama, gue juga gue 5 tahun. Nah, tapi menurut gue kembali lagi yang tadi gue bilang, kenapa ketika kita tidak memfulfill si pasangan kita itu akhirnya tidak bilang kayak oh cinta ini dan segala macam, karena cinta itu at the end of the day it's kata kerja. You have to work for it. It's not only about ya aku ini apalah gitu. Jadi menurut gua cinta itu menurut gua ya, I know karena gua udah pernah ada di fase mencintai, dan once you fell in love gitu ya, maksudnya lu jatuh cinta, ada ketika ada saatnya lu akan tidak mencintai orang ini lagi. Cinta itu hanya bertahan 1 tahun maksimal atau 2 tahun. Oh, masa sih? Cinta itu akan hilang. Feeling. Yes, cinta itu akan hilang. Percaya sama gue. Cinta itu akan hilang, dan lo udah tahu nih bahasanya, maksudnya semua keburukan orang ini, lo akan udah tahu nih semua keburukan dan segala macam. Disitulah semua ya udah jadi kayak temen. Jadi ini, jadi the feeling ketika 6 bulan pertama lu jalan sama nih orang, sama 3 tahun lu jalan sama nih orang, berbeda nggak? Gue tanya. Lo yang lu dalam tahun deh, berbeda gak? Berbeda kan? Lebih lebih bisa, lebih kayak teman dan segala macam apa gitu kan. Tapi banyak menurut gua kan banyak ya kasus-kasus perselingkuhan ya. Karena mereka don't know what actually is love gitu loh. Karena
ya udah lu udah tahu tai-tainya nih orang nih, pasangan lu kayak gimana, keburukannya seperti apa dan segala macam. Nah di situ lah tantangannya, lu tetap memilih mencintai orang ini atau enggak. Gue udah pernah ngerasain itu. Gue udah pernah kayak gue nggak punya alasan lagi nih gue cinta sama nih orang, nggak punya, But you nggak still ada. choose her. I choose her, commit. But she didn't choose you. She fucked up sih. Saat disayangkan ya. Iya. Kenapa ya? Nggak, maksudnya akhirnya ya gara-gara dari Ampez atau whatever in love story ini segala macam yang membuat gua seperti ini, which is ya nggak ada masalah. Kalau nggak gue lewatin whatever I have been through dan segala macam, ya nggak ada Ladis yang sekarang gitu loh. Benar. Gitu. Dalam segala hal ya, maksudnya in general, not only love ya. Karena maksudnya untuk gua bisa di titik sekarang gitu, misalnya gue ngonten kayak gimana, ini bantu masyarakat dengan style gue, konten gue modifin motor ojol lah, apalah renov rumah dan segala macam. Kalau gue nggak pernah ngelewatin Ladis yang dulu tuh, ngelewatin whatever he been through, nggak ada yang Ladis yang sekarang gitu loh. Tapi kayak what specific moment, because tadi kan you already mention kayak modif motor, modif rumah, itu kayak awal kepikiran kok mau bantu mereka itu, like what's the story behind that? Apakah karena broken hearted gitu? Oh my god. Apakah dia dulu sempat bilang Aku sukanya sama orang yang bisa modif motor. terus dia tiba-tiba biasa kalau putus gitu nih tiba-tiba motor semua orang. Bener. Enggak, jadi gini. Modif motor itu emang dari kecil gue suka modif motor. Gue suka motor dari kecil. Gue suka motor, akhirnya pas ya this idea modif motor ojol itu sudah ada dari 2022 sebenarnya. Tapi akhirnya gue garap 2024 because I know it's biaya yang besar. Biaya yang besar. Jadi gue harus nabung dulu nih selama 2 tahun ini, karena sekalinya gue terjun ke sini gue udah tahu. Gue udah tahu ini bakal meledak. Pasti. Karena ya banyak lah analisa gue dan segala macam lah. Satu motor itu anggaplah ya, maksudnya itu pukul rata 7 juta. Karena gue nggak cuma benerin motornya doang, maksudnya bodinya doang ya. The machine gue cek semua, gue bongkar, gue telanjangin nih motor. Bener-bener nggak bentuk motor. Jadi gue cek bener-bener semua. Jadi gue bilang kalau udah main jangan main-main gitu loh, bahasa gue gitu. Kayak maksudnya bongkar semuanya, cek. Jadi kita buat seperti keluaran dealer lah. Ya itu 7 juta dan segala macam, makanya gue harus nabung nabung di 2022 sampai pertama kali gue garap itu, dan total 2025 itu konten pertama 2000 modif motor ojol 2024 Desember gue bikin. 2025 total modif motor ojol itu gue 63 motor. 63 kali 7 berapa guys? Sekarang udah lebih dari 100 ya pasti. 400-an sekian lah. Itu yang ini ya. 451. Itu cuman itu cuman bagian motornya. Belum biaya kalau misalkan ada tambahan, misalkan di lokasi kita makan lah, biaya tak terduga dan lain-lainnya. Jadi that's a huge cost. Ya akhirnya kenapa gue udah tahu, makanya akhirnya and it works gitu kan. Tapi akhirnya banyak yang nanya sama gue, lu nggak rugi emangnya dan segala macam. Gue tahu lagi artinya nggak punya apa-apa. Parkiran motor di bawah situ tuh ya. Gue dulu naik Suprafit ke sini ke gedung ini, parkir di situ. Gue tahu rasanya nggak punya itu seperti apa. Gue tahu rasa parkir motor zaman dulu. Gue inget nih di gedung ini nih masih nggak ada karcis, jadi pakai tap, bayarnya 2.000. Oke, gue inget. Gue nggak bisa bayar tuh 2.000 tuh. Percaya nggak percaya? Kalau mungkin orang-orang lama di sini tahu, tapi that's the real story. Jadi karena gue tahu rasanya susah seperti apa. It's a calling ya. It's a calling. Dan gue ikhlas aja gitu. Kayak bahkan sampai tim gue bilang, Bang ini udah over budget, nggak apa-apa. Just udah kalau mau benerin sekalian. Nanti insya Allah pasti ada rezekinya sendiri. Amin. Ya alhamdulillah, maksudnya I do it without regret. Karena for me uang itu bukan segalanya lagi. Serius. For me money it's only money. Semua butuh uang pasti. Tapi yang kadang-kadang kita tidak sadar adalah yang kita butuh untuk hidup di dunia ini adalah just breathing, makan. Kita kayak gue kadang-kadang tuh kayak teman-teman gue, ya gue nggak bisa lagi makan yang kayak ini dan segala macam, harus makan yang ini dan segala macam atau apa. Ya elah, ujung-ujungnya juga maksudnya kan di proses di badan ya, rasa itu kan cuma di mulut gitu loh. Benar. Selagi kita masih bisa bernafas lewat hidung kita, makan lewat mulut kita,
ya, tidur mata kita terpejam, dengan kita bisa jalan dengan 2 kaki kita normal dan segala macam, gua udah alhamdulillah banget. So are you like a simple sederhana person you'd Yeah. say? I would say that I'm the most chillest ever in this life. I'm telling you, gue sesimpel itu, itu. Lu kasih gua rokok, gua perokok ya, maaf ya. Gua perokok, lu kasih gua kopi sama rokok, hidup gua tenang. Sumpah, karena setelah gue pikirin ternyata ini yang kadang-kadang mungkin orang nggak sadar ya. Maksudnya hidup ini simple kok sebenarnya. This life, I'm telling you, it's simple. Yang bikin banyak drama, banyak ribet dan segala macam, ya manusianya. Manusianya sebenarnya hidup tuh simple. Lu lihat aja kucing kayak gimana tuh hidupnya tuh. Tidur, makan. Tidur santai, ya kan? Anjing gimana? Maksudnya dog santai kan? Sebenarnya kita juga bisa kayak gitu, sesimpel itu. Cuma permasalahannya apa? Ego yang berbicara. Ketika kita misalkan kita tidak cocok dalam satu hal, ego yang berbicara, gengsi yang berbicara. Nah, gimana cara kita kontrol ego itu? Itu asik kata Bija. Padahal zaman kecil langsung ditonjok. Kayaknya agak. Iya makanya. Makanya gue bilang kayak Ladis yang sekarang tidak ada bener. karena mungkin I've been through everything gitu loh, kayak gitu. Tapi aku penasaran, kalau yang konten motor itu ngemodif itu kan burns a lot of money ya. ROI-nya itu gimana ya? Direct atau indirect atau seperti apa? Kalau boleh tahu. Kalau gue Sumpah, gimana caranya? Bisa. Let's talk business. Jadi gini. Kalau mungkin teman-teman pengen tahu ya mungkin ya atau ini. Jadi basically memang di awal itu gue modal sendiri semua. Oke. Gue itu tipikal orang yang suka berani ambil risiko. Same like business. Bisnis kan ambil risiko. Yes. Iya atau enggak gitu loh. Tapi kita punya analisa, oh this will work or not, gitu kan. Sama halnya kayak gue ngonten, gue keluar. Oh most of my content now ada modal ya. Jadi gue punya budget marketing per. Halo, dengan siapa di mana? Nah, nggak apa, aman. Jadi per bulan gue punya budget sekian untuk ya udah me giving back to the society. Oke. Karena gue ngerasa juga tanpa mereka gue bukan siapa-siapa. So basically they are a part of me. Jadi I have to give back. Jadi gue juga teman-teman tim gue tau lah, apapun yang masuk mostly ya hampir 60%-nya keluar lagi. Jadi gue cuma ambilnya dikit doang. Karena apapun yang masuk, misalkan dari 100% nih, misalnya ini 10 juta nih yang masuk nih ya, let's say gitu ya. 50 juta sorry. Wow. 5 juta ya. 5 jutanya gue pakai bakar modal konten lagi. Oke? 2 jutanya misalkan gitu ya. 2 jutanya buat gaji anak-anak. Oke, tim gue. Tim gue total ada 8 orang. Oke. Terus 1 jutanya nih itu buat operasional. Ya kan? Kalau operasional kurang dan segala macam, kadang-kadang comot dari sini, sisa 1,5 juta, ya kan? Kadang-kadang ada bonusnya buat anak-anak lagi 500.000. Jadi gue cuma ambil 1 juta. Ngerti apa saya? Jadi most likely is like that, gitu. Sampai awal banget ya. Tapi akhirnya ya ada brand tap-in dan segala macam ya sama. 50%-nya gue masukin rekening buat bakar duit lagi. Ya kayak gitulah. Nah, jadi sampai titik ini udah berapa ojol yang dibantu? 63. Yang kisahnya paling menarik. Oh banyak. Yang paling, pernah nggak sampai nangis gitu? Oh pernah, tim gue nih laki banget semua. Tapi nangis semua. Cengeng. Gue pernah, jadi ada yang memang banyak banget sih kalau misalkan ngomongin ini memang prihatinkan banget ya. Ada juga yang gue inget awal-awal yang gue juga emang walau-walau memang udah jalannya Allah kali ya. Jadi gue ketemu sama ojol ini di jalan. Ternyata abis itu gue bilang, Mbak ini motornya boleh saya modifin nggak? Cowok. Oh oke. Udah tua lah, rambutnya udah putih dan segala macam. Dan memang udah he was shaking, gue masih ingat tuh. Terus gue datang, dia suruh dia ke bengkel dan segala macam, ya udah gue bikin opening dan segala macam, everything gue shoot dan segala macam sampai bagian testimoninya. Karena kan gue ada testimoninya kan si ojolnya ini. Ternyata baru seminggu istrinya meninggal. Oh no. Dan hari gue modifin motornya dia itu 7 hariannya dia itu. Oh no. Jadi dia nangisnya seadanya, nangis ke gue dan segala macam, yang dimana ya membuat gue ngerasa kayak
ya maybe emang udah takdirnya jalan yang di atas untuk gue membantu mereka gitu loh. Dan maksudnya mungkin mau didengar gitu loh. And I'm using all my power that I can dengan semua sosial media gue dan segala macam menunjukkan bahwa sebenarnya ya they're not okay gitu loh. They're not okay and no one is like looking forward for them gitu. Maksudnya gimana caranya membuat hidupnya mereka lebih layak, setidaknya lebih layak dan segala macam gitu. Dan banyak hal sebenarnya kejadian-kejadian yang kalau misalkan emang gue cuma cari viral doang ya, bisa aja gue naikin ke sosmed dan segala macam, tapi banyak hal yang tidak gue naikin. Oh iya, banyak yang ditahan. For ya dari A sampai Z setelah gue pikir-pikir, gue juga nggak mau mereka gimana-gimana. Banyak lah intinya banyak lah gitu. Jadi ya seperti itulah. Tapi nih I care for nih, cause tadi kan you already know kayak you wanna help people karena you've been through the hard tough position. And then you mention pas lo di Jakarta 2000 aja nggak ada. Like what's your lowest point in life? Kayak like what's the turning point? Kayak lowest. Your rock bottom. My rock bottom ya. Sopan gak sih nanya kayak gini? Gak boleh ya? Gak apa-apa. Karena rock bottom ini my rock bottom you itu, moved to Jakarta? Yeah, my rock bottom itu it was when I was in Jakarta because oh no. Gak apa-apa, it's okay. Gue pernah I've been like eating for a month like only rice and garam. I've been through that. Ngutang di warung kecil di tempatnya Babe di Tebet. I've been through that. Jadi sorry ya. I mean like that was my rock bottom, but I bounced back. I didn't let life put me down. Sorry ya. Don't be. Yeah, I mean like I've been through that gitu. And it was not easy gitu. And I recognize that not everyone can, you know, like go through whatever I've been through gitu. And I know from there that I'm you know like gue akhirnya menemukan diri gue tuh ternyata gue tuh kuatnya gitu. Karena menurut gue nggak banyak orang yang bisa ngelewatin whatever I've been through gitu. Menurut gue gitu. And Ladis yang sekarang ada ya because Ladis yang dulu bertahan gitu. And I bounce back. What made you bounce back? Gua itu orangnya I'm very hard on myself, you know. Okay. Kayak tim gue selalu bilang sama gua kayak, "Bang, istirahat Bang, gini gitu." Kayak, "Yuk, udah istirahat aja gini." Karena gue dulu mungkin ini dengan luas ya. Maksudnya mungkin ini juga dengan rasa kesakit hatian gue dulu gitu ya. Kayak gue tuh cuma pengen kerja terus ya udah berkarya whatever dan segala macam, which is emang jalannya yang di atas juga gitu. Gue kan dari 2014 sampai 2021 sampai sekarang lah. Itu I was in the TV. Gue di industri TV gitu yang dimana for me nggak berhasil guanya gitu. Tapi akhirnya gue bertanya-tanya gitu. Kok nggak berhasil? Padahal gue nggak pernah komplain. Gue nggak pernah ini A, I, U, E, O dan segala macam whatever lah. Gue cuman geng-geng aja kok. Gue ngikut aja dan segala macam. Tapi kenapa gue nggak pernah berhasil ya gitu? Yang lain-lain gue lihat teman-teman yang gue kenal gitu ya per TV-an lah dan segala macam, mereka komplain banget, capek gue syuting gini gitu kan, capek gue syuting, ini mental ini dan segala macam. Kadang-kadang gue ngerasa dalam, yaelah banyak kali nyet yang pengen ada di posisi lo, tapi lo aja komplain cuma buat kerja dan lo dibayar ya gede lo gitu loh, ngerti ya? Jadi akhirnya dari segala pemikiran itu gue akhirnya punya rasa sakit hati kali ya, yang dimana I had to go through that lah gitu. Jadi itu juga salah satu yang membuat gue bounce back gila-gilaan gitu. It's like okay, I want to prove kayak I can. And I prove all those. I'm telling you. Ooh. I'm telling you, I prove them. Proud of you. Keren, Ladislav. Gitu ceritanya, asik. Nangis. Nggak, karena I think ya semua orang pasti pernah hit rock bottom lah. Tapi depends orangnya seperti apa, mental mereka seperti apa, gimana mereka dididiknya pas kecil, akan nge-bounce back itu seperti apa. Tapi kayak iya sih, kita mostly great people yang kita ketemu pasti the rock bottom is super low, like super hard. So you're one of the great people here. Nah, So everyone guys, has their
plus minus lah. I'm not that perfect lah. Jadi intinya kalau mau sukses harus hit rock bottom dulu ya. Siap nggak Yeah. guys? Ya nggak sih? Bottom. Ya kan? Yeah, I mean like you have to eat all the shit sih. You have to eat all the shit and go through. You have to give up sleep. You have to give up a lot of things. You have to give up the time with your friends. You have to give up everything. Time with your family. Time for sleep. You have to, like sacrifice a lot of things. Sukses S-nya itu sacrifice guys. Yes. Oke, kita mau Itu. Tadi keras, sekarang cengeng juga kita. Oke. Jadi tadi sempat cerita kalau dulu sempat traveling ya a lot Iya, karena TV ya. Iya. Terus aside from work, do you travel a lot? Jadi memang mungkin hidupnya akhirnya emang traveling ya. Jadi pas gue dulu di pertivian, gue punya program lah di GTV juga namanya Travel Addict. Gue itu keliling Indonesia ada segitu. Terus akhirnya 2000 pas mulai ngonten gitu kan, akhirnya gue vakum lah di TV tuh. Gue vakum 2021 sampai I think until 2024 kali ya. 2024 gue vakum. Lama banget. Gue benar-benar all in di perkontenan ini. Karena iya maksudnya selama gue di TV ini kan gue pelajarin belakang layar seperti apa. Semua knowledge yang gue pelajarin selama di industri ini gue coba lontarkan ke perkontenan. All in, gue all in di konten. Ya alhamdulillah after analisa yang gila-gilaan dan segala macam, apa yang works apa yang enggak, A, I, U, E, O, pengambilan gambar gimana dan segala macam, alhamdulillah it work gitu loh. Akhirnya 2024 gue ngerasa udah running nih semua, udah oke, sosial media gue dan segala macam, anak-anak udah bisa makan tenang semua dan segala macam. Ya akhirnya baru gue ambil job lagi di TV gitu. Tapi ya lebih milih sih, kayak gue tuh suka acting juga kan sebenarnya kan. Gue tuh pengennya tuh lebih ke acting gitu. Ya kayak you're great in acting yang ini nih apa? Jadi buronan. Iya. Lebih kayak penjahat gitu, apalagi botak gue kan. Jadi bos Gitu. bandar. Ya siapa tahu ada produser MNC Pictures. Kayaknya cocok Atau enggak, banget. yang nih. mana aja lah. Sekarang mikrodrama. Oke. Jadi main mikrodrama tau kan itu yang 10 detik Iya. itu. Kamu tahu mereka bilang apa? Apa mereka bilang? Saya adalah CEO. Wah, makan tuh CEO. I think ya emang salah satunya untuk di industri perkontenan ini ya, dan apalagi maksudnya as a TV yang nasional juga ya, emang juga harus ngikutin zaman sih. Would you want to be featured there or atau you're lebih selective action movie doang gitu? Gue sih sebenarnya harga cocok gas, gitu kan? Dua. Enggak sih. Sekarang kemarin tuh ada beberapa ada lah. Maksudnya gue tuh lebih milih banget sih sekarang. Gue diundang kemana, gue terima atau enggak gitu. Karena ya gue lebih maksudnya udah bisa milih lah. Yeah. Dan ya mostly gue pilih semua, nggak ada yang gue tolak, kecuali memang cuma program yang kayak talk show yang dimana kayak ya udah cuman kayak haha hehe hoho gitu, kayak aduh gue mager banget lagi. Gossip talk show ngambil nggak? No, I Kan never banyak take. ya talk show gossip Iya. gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu-gitu banyak, tapi ya Dan tergantung pilihan. viral. Iya, gue nggak butuh viral, I make the viral. Oh cu. I don't follow the trend, I make the trend. Oh, pelaket. Keren. Gitu sih kalau gua. Tapi lebih ya pengennya ya film sih, film. Karena emang dari kecil gue suka acting. Ya, siapa tau kalian bisa acting bareng. Monik nih lagi tertarik ke movie iya. acting Iya, just masih baru Bisa lah, menempuh bisa ya. lah. Jadi sebetulnya aku kayak dari tadi dengerin abang ngomong ini dengan secara tidak langsung aku sedang memandang Membayangkan. ke depan hidup aku di dunia ini sih, karena this industry it's not easy. Not easy. Every day you have newcomers, Yes. tapi every day pasti ada aja yang nggak bertahan. Yeah. And I don't want to be one of those yang nggak bertahan. And I've seen you how you try to adapt and innovate and change. Tapi at the end of the day you still stay in this industry, karena banyak orang gue pengen banget main film bla 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 bla. Yeah. 2 tahun udah balik kantoran lagi, which is not a problem. Iya, nggak ada masalah, I itu don't wanna pilihan. do that. Kuat-kuatan aja ya. Exactly. Sama kayak ini sih, ini gue selalu pelajarin ini sih, what's going on kan. Dan lagi satu mungkin yang bisa gue kasih input ya, kalau menurut gue, kita juga harus lihat kiblatnya ke siapa. Kalau orang industri zaman dulu, Om Deddy Kobuzer, Ya. dia kan senior banget ya. Dan lihat Om Deddy sekarang, dia juga masih ikutin zamannya. Ya. Udah ke YouTube dan segala macam, dari zaman berapa tahun yang lalu dia udah di Masih YouTube dan segala TV, macam. ya. Dan dia itu di YouTube baru pecah itu kan mungkin seingat gua ya 2010-an lah, belasan tinggi lah, belasan 17 18 mulai podcast dan segala macam. Tapi dia udah mulai belajar YouTube itu dari 2010 11. Masa sih? Iya.
konten pertama dia apa? Aku Iya. tahu dia dari Pornhub gak sih namanya? Oh itu mah udah di ini sebelum-sebelumnya cari ayo Deddy Corbuzier tahun berapa pertama kali YouTube. Jadi maksud gua dia aja follow the game. Ya. Which is we have to follow the game. Gitu. Menurut gua dan terus analisa, terus pelajarin what works, what doesn't work. Need to think about that. Yeah. Susah. So your next goal after this is movie. Abis itu keep doing your socials. Yes. And My end goal. Yeah, your end goal. The end goal of this dari end goalnya adalah dari gua bikin apa namanya semua perkontenan ini segala macam. So basically gue ini lagi put myself as a black sheep. Gue tuh lagi jadi kambing percobaan diri gue sendiri di sosial media ini. Karena ya udah mulai lah. Jadi intinya gue lagi I wanna make a PH. End goal gue adalah production house gitu. Yang dimana ya alhamdulillah kita by the way my team maksudnya kita udah mulai ke arah sana lah. Kita udah PT, udah PH dan segala macam. Dan kita juga udah produksiin konten-konten ke e-commerce dan lain-lain gitu. Jadi it's not only me gitu. Gue cuman ngasih tahu the knowledge. Jadi itu gue jadi kambing hitamnya. Jadi gue udah tahu nih what works, what doesn't work. Ketika tim gue bikin skrip buat ataupun shoot buat si klien-klien kita dan segala macam, mereka ACC-nya ke gue, mereka yang bikin ini, gue yang ngajarin lah. Ya kayak gitulah intinya. Wow. You can even make your own movie. Bisa, semua tuh bisa. Sumpah, gue selalu bilang ya, teman-teman gue kasih tahu ya, semua nih. Semua tuh kita bisa. Satu hal di dunia ini yang lu nggak bisa. Apa? Lu makan kepala lu sendiri. Sisa lu bisa semua. Lu mau kerja keras dan nunggu karena jawabannya cuma waktu. Udah itu doang. Percaya sama gue. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm telling you guys. Udah kayak Udah ngerti? udah kayak closing aja. Oke, sekarang kita udah bahas dari hal-hal yang menakutkan sampai hal yang membuat diri Anda nangis. Wow. Yang kurang satu, games. Let's play some Games. I like games. I Okay. suck at it, oke. Jadi gamesnya tebak tempat dari foto tercrop. How would we know? Cause you travel Kayak gue tahu deh. around the world and Bali. Bali ini mah Tanah Lot ini enggak? Lombok. Atau di Lombok mana enggak, ini Bali, Tanah Lot. Bali. Tanah Lot ini tahu aku. Hebat banget. Ladis nih, Boy. Ya, orang dari situ. Ini mah Thailand. GWK. Kayaknya nggak mungkin Bali lagi deh. GWK ini. Thailand. Enggak. Oh, Jogja, Tugu Jogja. Astagfirullah. Dufan. Bentar, ini yang buat ini batu bata depan rumahku juga kayak gini ada. Enggak, ini Dufan. Dufan ya? Oh, Ancol, maaf nggak pernah. Oh, ini Bilbao. Guggenheim, ini the museum di Bilbao. Ini apa? Itu adalah laba-laba raksasa. Patung. Yes, enggak, it's not real. Itu patung laba-laba. Tinggi gede banget. You've Tingginya been segini, lagi literally segini. Gak mungkin. Sumpah. Oh iya sih, coba you lihat non. Itu Iya. gedung segitu. Itu gedung. Jadi itu museum. By the way itu museum ya. Keren banget. Bukan AI. What's the purpose of the spider? in there? Just making something unik aja. Karena itu akhirnya ada filosofinya tapi panjang lah ceritanya tuh. Jadi intinya ini Bilbao ini akhirnya karena dulu dia tuh kota industri perbesian dan segala macam besi. Akhirnya mereka ngedrop ya kan. Terus mereka the government make sisa uang yang mereka punya crazy idea. Akhirnya mereka bikin museum unik ini, bentuknya kan unik ya. Banget. Akhirnya itu jadi salfok semua tourism di Europe. Akhirnya mereka datang ke sini, akhirnya suksesnya gila-gilaan sampai sekarang. Dan itu akhirnya diakuin sama seluruh orang-orang yang lulusan ekonomi yang udah tahu tentang perekonomian dan segala macam. Mereka sampai sebutin the Bilbao effect. Wih. Oh wow. Itu. Display dalamnya Yes. apa aja? Display dalamnya banyak dari besi-besi, terus ada kapal tongkang juga dan segala macam. Karena dulu itu Bilbao ini terkenal yang ngasih 10% dari the besi dan segala macam ke seluruh dunia. Tapi you're born in Bilbao Yes, ya? I was born in Bilbao. Oh, emang. Kenapa nggak masuk ke bisnis impor ekspor besi antara Bisa Spanyol juga. Indonesia? Kita nanti bisa. Kemungkinan Mon. Bisa. Nothing Semua is tuh bisa. impossible. Nothing is impossible bisa. Oke, apa ini?
Oh, Twin Tower. Malaysia. Iya. Enggak, bukan. Gila banget sih. Barcelona. Barcelona. Oh. I've never been, so I don't Oke, know. ya I've never been here too. Saya ini Bilbao keras. Madridista juga. Kalau Barcelona apa di Barcelona nih jelek nih. Tunggu mumpung kita bahas Barcelona, prediksi Piala Dunia. Spanyol kalau nggak Portugal. Dah 2 itu aja. All in di situ cair kalian. Oke. Oh udah gak ada lagi. Syukur aku nanya Piala Dunia. Megang siapa? Spanyol. Spanyol aja. Udah kalau mau main aman Spanyol, ya kan? Tapi aku gak pede lagi Spanyol tahun ini. Spanyol udah pasti menang. Yamin Yamal lagi anak emas tuh lagi gila-gila, belum lagi yang lain-lain. Ronaldo The Last Dance akan jadi, menurut gua akan menjadi skema yang luar biasa yang bisa diomongin sampai 50 tahun ke depan. Kalau misalkan di final nih Ronaldo ketemu sama Messi. Bah! Ih, Tuhan enak sekali menghayal Hah. Gue tuh Ronaldo garis keras gue. Tapi katanya, kata teman-teman aku, bukan aku ya, bukan not me, Yeah. Oke, please. Ada helm gak, gue takut. Apa nih? Nih antara ngejelein Ronaldo kalau nggak jelein Portugal nih. Enggak, pada bilang kayak gak mungkin lah, Ronaldo kan udah tua. Messi apa kabar? Iya, Ini ngomongin Messi apa enggak nih? Enggak sih ngomongin Ronaldo doang. Ronaldo. Gue kira agak sensitif tuh soalnya. Enggak, kita kayak spesifik Ronaldo. Pengalaman berbicara di situ. Ya tapi kan kekuatan fisik itu kan ya umur cukup menentukan. Sekarang gue nanya, dia latihan setiap hari. Aku tuh dia maju dia. Emang gue nanya, nih ini kembali lagi gue agak senggol dikit ya. Oh, iya, kembali. Emang Ronaldo kayak pemain di sini yang kalau lagi latihan, nih gue tahu nih, lagi latihan, pulang latihan, mampir ke dagang cimol sama gorengan. Kagak kan. Jadi apapun yang dia makan itu sudah dipikirkan. Dia punya meal plan itu udah 30 tahun sebelumnya. Oh, oke. Menurut gua. Karena gak mungkin di umur dia yang sekarang itu dengan his body like that. Itu testosteronnya itu udah beda. That's true. Jadi I think umur tidak berpengaruh ke dia karena he trains every day. He trains every day and he has this apa sih whoop apa namanya whoop ya Alat-alatnya alat-alat itu. segala macam di situ. Kalau ya maksudnya gue kan nggak pernah lihat secara langsung ya, tapi yang ditulis di media dan segala macam umurnya dia 41 tapi badannya dia itu kayak umur 25. Think about it. Jauh banget. Coba 41 ke diangkatannya dia siapa yang masih kayak dia? Messi umur berapa? Di bawah Ronaldo kan ya? Di bawah Ronaldo yang umurnya sama Ronaldo nih nggak ada. Ya karena dia udah tua. Kok ngatain Ronaldo tua? Awas diserang kau sama pendukung Ronaldo, guys. Kasih paham. Bahaya kau. Enggak, sumpah aku juga nggak tahu, ini hasil diskusi dari pertemanan aku yang bahas Piala Dunia. Gue nervous banget. Main aman kau deh ya, main aman kau deh, biawak kau. Udah tutup aja podcast ini kau nggak ada deh. cerita, ini biawak serang dia. Apa dia katanya Medan, katanya keras, apa lembek kali? Kau lebih keras. Itu dah. Anyway Kak, jadi untuk podcast kita, modcast biasanya kita butuh penutupnya itu kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. Motivasi lah buat kita warga Indonesia. Oke, kalau dari gua yang lalu biarlah berlalu, lihatlah ke depan, ingat mobil punya spion hanya untuk melirik ke belakang, tapi kita harus ingat visi dan misi tujuan kita hidup ini apa. Oh, Miss Indonesia 2027. Mister Indonesia. Thank you so much Sama-sama. Vanessa. It's amazing. Sama-sama. Seru banget. Kita Luar biasa. tunggu gebrakannya dan movie-movienya dan konten-konten menarik Amin, lainnya. amin. Thank you. Thank you guys for watching. See you. Thank you.